Selamat malam pramal semua. Lagi pada ngapain nih? Daripada gabut, mending sini dulu deh. Nobar film di radio malam. Hari ini Mimin mau kasih kalian film hiu lagi loh. Sama kayak kemarin, film hiunya baru dirilis juga. Judulnya Man-Eater. Nyeritain tentang hiu putih besar yang entah kenapa memburu turis yang terdampar di sebuah pulau terpencil di Hawaii. Nah, pemain utama di film ini ada Nicky Whelan yang meranin jadi JC, sama Trace Adkins yang jadi Harlan. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada orang yang lagi nyelam sendirian nih. Tapi, tiba-tiba dia diserang sama hiu putih besar. Scene pindah ya guys ya. Ada JC nih, lagi galau parah dia. Gara-gara putus sama tunangannya. Temen-temennya ngajak dia liburan di sini tuh buat ngehibur dia. Tapi tetap aja galau. Gak lama, teman-temannya datang. Mereka nih rencananya mau berlayar gitu. Alur mundur dulu nih, ke seminggu sebelumnya. Ada Kapten Harlan sama anaknya. Anaknya rutin selancaran tiap pagi. Sendirian aja tuh dia. Udah jauh dari pantai, dia ngerasa ada yang ngintai di bawah dia. Tiba-tiba... dia berhasil ngelepasin diri. Tapi udah berdarah-darah. Dia berenang ke papan selancarnya. Tapi... kali ini dia nggak selamat. Dia tewas. Oke, balik lagi nih. Beth, si pemilik tur kapal, lagi ngurus-ngurus berkas buat tur berlayar 5 harinya mereka. Tiba-tiba Harlan datang marah-marah nih ke si sheriff. Karena kasus kematian anaknya nggak pernah diusut. Masalahnya kan bahaya ya. Ada hiu pemangsa di perairan deket situ. Wah, bener dong kata Harlan. Itu hiu nggak pergi-pergi. Karena dia pas tuh orang mau lompat ke air, dicaplok sama tuh hiu. Ini mereka udah siap mau berangkat. Mereka akhirnya ketemu sama Kapten Wally. Kapten kapal sekaligus suaminya si Beth ya. Dari kapal kecil, mereka pindah ke kapal yang lebih gede buat lanjut berlayar. Aduh, mereka nggak tahu itu. Di bawah kapal mereka ada hiu yang ngintai mereka. Oh iya, ini kata Wally, tujuan mereka sebenarnya tuh mau ke pulau rahasia. Katanya tempatnya tuh indah banget, banyak lumba-lumba di sana. Di scene lain, Harlan nemuin Sam nih yang lagi ngajar tentang perhiuan. Dia mau minta tolong sama Sam buat ngeidentifikasiin jenis hiu apa yang mangsa anaknya itu. Harlan bingung, lingkungan perairan di situ kan tropis dan airnya cenderung hangat. Hiu yang biasa ada di lingkungan perairan seperti itu tuh hiu macan. Tapi Sam bilang hiu putih besar yang nyerang anaknya Harlan. Menurut Sam, hiu putih besar tuh emang suka berenang jauh. Kemana aja gitu random. Udah gitu, sisa-sisa jasad anaknya ditemuin di pantai. Biasanya hiu putih besar bakal makan mangsa mereka sampai habis tanpa sisa. Berarti hiu putih besarnya ini ngebunuh cuma sekedar buat olahraga aja dong. Waduh, ngeri ya. Ini si Harlan mau berburu hiunya nih. Udah bawa perlengkapan plus senjata juga tuh dia. Sheriff ini nyoba ngehentiin dia. Tapi ya si Harlan bodo amat lah. Toh mereka juga gak mau bantu dari kemarin. Mereka tuh gak mau ngusut masalah hiu itu karena mereka takut turis gak ada yang berani datang lagi. Di tengah perjalanan mereka ngeliat ada kapal turis lain lagi mancing hiu-hiu biar ngedeket ke kapal mereka. Tapi yang kelihatan cuma hiu-hiu karang sama hiu-hiu macan yang kecil. Mereka lanjut jalan dan udah kelihatan tuh pulau tujuan mereka. Karena kapalnya gak bisa ngedeket ke pantai, mereka bakal lanjut naik perahu karet. Udah mau deket pantai nih. Tapi tiba-tiba ada yang nabrak-nabrak perahu mereka. Menurut mereka, kalau ada lumba-lumba di situ, berarti perairannya aman. Oke lah. By the way, ini si Wally ngontek Jessie. Katanya dia sama Beth gak ikut ke pulau. Mereka jaga di kapal. Will balik lagi nih buat jemput Emma sama Ty. Sekaligus bawa barang-barang bawaan mereka. Karena ya emang cuma ada satu doang perahu karetnya. Ini si Ty segala ngide nih. Dia buka kaleng minuman pakai pisau. Malah ketusuk itu tangannya. Sambil ngobatin lukanya, Wally nge-warning dia. Nanti kalau udah sampai pulau, jangan main air dulu. Ya karena darahnya bisa ngundang hiu datang. Di sisi lain, Harlan ketemu teman sesama pemancingnya nih. Temennya itu bilang kalau tadi dia habis nabrak karang. Ditunjukin deh tuh bekasnya. Harlan kaget dong liatnya. Itu sih bukan bekas nabrak karang, tapi bekas gigi hiu.
Ditanyalah tuh di mana lokasinya. Dia kan emang lagi ngeburu hiunya tuh. Tapi udah telat kalau mau kesana sekarang. Harlan mau kesana besok. Sementara yang lain lagi seneng-seneng, si Jessie malah ngontek Wally lagi. Aku mencium bau-bau tidak biasa. Kayaknya Jessie beneran tertarik sama Wally. Nah kan, si Beth juga nyadar kan kalau si Jessie tuh suka sama lakinya. Tapi Wally-nya sih kayak biasa aja tuh. Dia nganggepnya si Jessie tuh lagi patah hati aja, makanya kayak gitu. Ya ilah, ada-ada aja deh. Segala nyemplung itu walkie-talkie-nya. Jadi harus basah-basahan kan tuh. Pas dia mau naik ke kapal lagi, tiba-tiba nongol tuh hiu. Telat, Wally dicaplok. Yah, Beth juga jatuh. Mana kelibet tali lagi. Akhirnya mereka berdua tewas. Jessie dan kawan-kawannya nggak tahu. Waduh. Udah besok paginya nih, Emma bangunin Tai. Sementara yang lain tuh belum bangun. Emma ngajak berenang, tapi sekaligus ngegoda si Tai tuh. Si Tai ngelihat Emma begitu, langsung digas sama dia. Ikut nyemplung lah tuh. Dia lupa sama pesannya Wally kemarin. Jangan dulu nyemplung ke air. Bener kan? Tapi dikira si Tai, Emma cuma bercanda lagi. Sampai akhirnya, dia lihat sendiri kalau Emma beneran diserang sama tuh hiu. Dia juga kena kibas sama ekornya. Dia langsung kesadarin diri. Ini yang lain baru pada bangun nih. Jessie nemuin walkie-talkie. Dikira itu punya mereka. Taunya punya mereka mah ada itu sama Will. Berarti itu punyanya Wally dong. Bingung nih, mereka akhirnya bagi tugas. Will mau nyoba ngecek ke kapal Wally sama Beth. Jessie sama Sunny nyari Emma sama Tai. Sedangkan si Bri bodo amatan, dia di situ aja katanya. Di sisi lain, Harlan nemuin sisa jasadnya Wally tuh. Gak dihabisin lagi sama tuh hiu. Dan Sunny yang nemuin CD-nya si Emma, langsung deh tuh ya, mikir yang enggak. Tiba-tiba Jessie kaget, ngeliat ada Tai. Pas dicek udah gak ada denyut nadinya. Will udah mau balik ke pulau lagi nih. Bingung dia, kok gak ada siapa-siapa di kapal. Bri juga akhirnya bangun saking betenya, nyuruh Will cepetan ngedayungnya. Gak lama Sunny datang, dia disuruh ngasih tahu Will tentang Tai. Tapi datang lagi hiunya. Dipukul-pukul pakai dayung gak tuh? Sempet ngilang, tiba-tiba nyundul perahu karetnya. Will jatuh ke air. Will diserang sampai berdarah-darah, terus ditinggalin gitu aja. Agak beda ya hiu satu ini. Bri turun buat bantu bawa Will. Dia ngiketin tali ke badannya, jadi nanti minta tarikin sama Sunny. Ayo kalian pasti bisa. Udah mau deket nih, tiba-tiba Bri dicaplok. Sunny mau nyoba narik talinya, malah jadi dia ikut ketarik. Sementara itu, Will yang udah sekarat ngerayap naik ke pantai. Dia bilang kayaknya kakinya patah. Taunya bukan patah guys, tapi udah buntung. Bahkan itu badan belakangnya udah hancur-hancuran, bekas kena gigitan hiunya. Jessie yang anak kedokteran mau nyoba ngobatin Will sebisanya dulu nih. Abis itu Jessie nyoba ngubungin saluran orang lain di walkie-talkie-nya. Masuk tuh ke Harlan. Ditanya lokasinya di mana, ya nggak tahu. Bingung juga Jessie ngejelasinnya. Harlan nyuruh Jessie nembakin suar kalau dia punya. Dan ternyata untungnya ada nih. Oke, sampai juga nih si Harlan. Dia kaget pas tahu kalau mereka itu tadinya bertujuh. Tapi yang kesisa cuma satu, si Jessie doang. Will juga udah tewas. Harlan ngubungin penjaga pantai buat minta bantuan ke situ. Di sini mereka kenalan dulu nih. Harlan ngasih tahu kenapa dia bisa ada di sekitar sini. Karena dia emang lagi ngudak-ngudak tuh hiu yang ngebunuh anaknya. Jessie juga dendam banget sama tuh hiu. Dia mau lihat tuh hiu mati pokoknya. Iyalah, semua temennya dibabat abis sama tuh hiu. Harlan bilang, bisa aja dia bunuh, asal kelihatan jelas buat dia ngebidik tembakannya. Dia harus nembak di otak atau insangnya biar lebih cepat. Cuma masalahnya, nih hiu beda nih. Hiu ini tuh ngebunuh bukan karena lapar. Tapi dia cuma mau show off gitu. Kayak kucing lagi mainin tikus buruannya gitulah. Si Jessie nawarin diri buat mancing tuh hiu, biar Harlan bisa ngebidik hiunya. Belum juga mulai, udah nyerang aja coba tuh. Oke, mulai nih misi mereka. Jessie mulai mancing hiunya, biar ngikutin dia ke arah kapalnya Harlan. Pas udah deket, Jessie nyelam. Tuh hiu udah mangap mau nyaplok.
langsung ditembakin sama Harlan. Sampai akhirnya mati tuh hiu jahanam. Tapi si Jesse ngilang nih, nggak nongol-nongol lagi. Tuh dia tuh, udah panik loh. Ini sekarang mereka udah aman nih. Tapi kita bisa lihat itu si Jesse kelihatan shock banget ya. Harlan datang, buat sedikit ngehibur dia. Harlan ngajak dia makan pancake blueberry kesukaan anaknya dulu. Untungnya si Jesse juga suka tuh ya. Di akhir scene, Sam datang ke rumah Harlan bawa orang yang namanya Petrus. Jadi Harlan tuh terkenal gara-gara banyak muncul di berita kalau dia berhasil ngebunuh hiu ganas. Nah si Petrus ini mau minta bantuan sama Harlan. Anaknya juga dibunuh sama hiu. Dan gak cuma anaknya, tapi turis-turis, nelayan-nelayan juga banyak yang pada tewas. Awalnya Harlan gak mau, tapi lama-lama dia gak tega. Apalagi anaknya si Petrus ini masih kecil. Akhirnya dia mutusin buat bantu si Petrus. Ya itu tadi alur cerita dari film Man-Eater. Sumpah ngeri banget loh. Si hiunya kayak jadiin manusia tuh buat mainan gitu ya. Apa karena bosen kali ya dia berenang sendirian mulu? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.